Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Indah sekali hari ini, hari Minggu, saudara kita boleh merayakan Paskah. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Tidak kebetulan saudara 16 tahun yang lalu, tahun 2003, 20 April. Itulah minggu yang pertama gereja Happy Family mengadakan ibadah di Jalan Embong Sawo. Jemaatnya masih 30 orang sudah ya. Dan tanggal 19 April, satu hari sebelumnya, hari Sabtu, Pak Hani ditahbiskan sebagai gembala. Puji Tuhan, saudara, saya ingin bertanya, siapa saudara yang sudah dari tahun 2003 ada di Happy Family ya? Sudah, kalau Ibu Erika dan Pak Yohanes sudah. Selain itu apa ada sudah? Tahun 2003 ada ya? Wah, ada Ibu di sana. Puji Tuhan. Ada juga, wah Ibu Nani, iya luar biasa. Saudara, kita sungguh melihat kemurahan kasih setia Tuhan. Udah 16 tahun tapi nggak kelihatan tua-tua ya, tetap aja, puji Tuhan. Hari ini juga kita memperingati Hari Kartini. Jadi saya menyesuaikan nih sudah ya, saya pakai baju bodoh ini, tapi nggak bodoh loh orangnya ya. Saya kalau nggak karena Hari Kartini, waduh ribet juga nih ya. Nah, bersyukur sudah kita punya pahlawan wanita ya di Indonesia, sehingga dari dalam gelap boleh terbit terang. Kita berterima kasih untuk Kartini yang sudah boleh membangun negeri ini, khususnya memberi kesempatan wanita-wanita boleh memiliki hak bicara, bisa punya hak belajar juga, menuntut ilmu. Kita bersyukur. Tapi satu hal jangan lupa, kalau wanita sudah diberi hak yang baik saudara untuk bekerja, untuk berprestasi di rumah, tidak boleh menanduk suaminya ya. Tetap tunduk kepada suami. Itulah yang diperintahkan Tuhan. Nah saudara, kita melihat, saya akan menyampaikan kebenaran firman dengan tema unlimited power. Kuasanya yang tidak pernah berubah. Saudara, mengapa Kristus harus bangkit? 1 Korintus 15:14 berkata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kita. Enggak ada gunanya. Kalau Yesus itu mati, selama hidupnya hanya mengajarkan yang baik, mungkin juga melakukan tanda-tanda yang ajaib, tapi kemudian setelah dia mati, ada kuburnya, berziarah, maka dia tidak beda dengan nabi-nabi yang lain, orang-orang besar yang hebat di dunia ini. Dia hanya sekedar manusia yang hidup, yang hebat, tapi waktu mati sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Puji Tuhan, Yesus Kristus yang kita sembah adalah Mesias, yang diurapi oleh Allah, satu-satunya yang dipilih Allah. Dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Dia naik ke surga. Amin saudara. Menang. Saudara, seperti satu. Karena satu orang, firman Tuhan berkata di 1 Korintus 15 ayat 21. Karena satu orang Adam dosa masuk, sehingga semua orang juga ikut berdosa. Siapa saja yang lahir di dunia ini sudah ada benih dosa di dalam dirinya. Tapi puji Tuhan, karena satu orang juga, karena Kristus, kita juga boleh diselamatkan. Yesus menjadi buah sulung kebangkitan. Kita juga akan dibangkitkan. Amin. Saudara, minggu-minggu ini gereja Happy Family banyak mengalami duka cita ya. Saya juga berduka, ada Bapak Ibu Sugeng di sini. Putranya baru saja dipanggil Tuhan 24 tahun. Saya pada waktu menyiapkan firman, saudara, saya merasakan bagaimana pedihnya hati Maria, seorang ibu, bagaimana melihat anaknya Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, disalibkan, disiksa. Coba, saudara seorang ibu ya, kalau saudara punya anak gimana? Sudah dianggap sebagai penjahat, gimana saudara? Lalu kemudian diludahi, dicambuk, tubuhnya semua mengeluarkan darah. Bagaimana? Itulah perasaan Maria. Tetapi saudara, bersama dengan wanita-wanita yang lain, tidak ada satupun yang meninggalkan Yesus yang sedang disiksa. Kecuali murid-muridnya semua udah pergi, nggak ada semua tuh.
Tapi wanita-wanita ini orang hebat ya. Sudah setuju nggak? Bukan karena yang khotbah wanita loh. Wanita itu lemah. Tapi kalau untuk kesetiaan membela luar biasa. Itu mereka adalah orang-orang Galilea. Untuk sampai sudah ke Yerusalem mereka itu harus jalan kaki 5 hari loh. Jaraknya jauh sekali. Ya. Jadi 5 hari mereka jalan kaki. Sudah mereka mengikuti betapa pedihnya hati Maria. Apalagi ketika melihat anaknya yang sangat dicintai ada di atas kayu salib. Gimana perasaan? Hancur sekali. Sudah waktu saya siapkan, saya ingat juga Bapak Ibu Sugeng pasti sedih saudara. Anaknya cuma 1 loh, 24 tahun belum menikah. Ya, pasti ada kesedihan. Tapi hari ini enggak kebetulan. Perasaan itu dialami juga oleh Maria. Ya, merelakan kalau itu adalah kehendak Tuhan, direlakan. Hari ini sudah kita mungkin belum mengerti apa yang Tuhan inginkan. Saya kemarin juga memimpin ibadah penghiburan wanita Korea, namanya Yin Fu. Sudah sekalian dia jemaat di Happy Family di Embong Sawo. Saya mengenal dia lewat Japri di WhatsApp bulan November 2017. Dia meminta saya mendoakan mertuanya. Saya bilang saya doakan. Ya, papa mertuanya belum percaya Yesus. Didoakan terus sudah. Tapi dia bilang belum mau papa jadi Kristen. Apa-apa kita doain terus. Sampai satu kali papanya ini gagal ginjal. Udah pergi ke China 2 kali loh saudara operasi ginjal. Habis itu kena stroke. Ya, masih belum percaya. Kena kanker. Nah itu KO dah. Ya, terus ini Ibu Yin Fu ini menantu Korea ini terus, "Pa mau nggak didoakan?" Kali itu papanya bilang mau. Lalu menghubungi saya mengutus saudara hamba Tuhan dari HFC mendoakan sampai akhirnya terima Yesus. Dibaptis saudara, karena pikir umurnya udah gak panjang loh. Udah masuk ICU, bisa keluar. Ya, lalu dibaptis di rumah, sudah pikir juga waktu udah gak panjang. Hidup, minggu depannya ke gereja ketemu saya minta didoakan. Satu keluarga menangis semua. Ibu Yin Fu menantu yang begitu baik. Saudara mendoakan papa mertua sampai papa mertua boleh percaya Yesus. Tapi siapa menyangka dia yang masih muda 40 tahun, tanggal 6 April yang lalu meninggal dunia di Frankfurt. Ya, karena kena kanker mah, langsung stadiumnya tinggi sekali. Pertama dibawa ke Korea, nggak bisa dibawa ke Frankfurt. Saya terus mendoakan loh sudah setiap hari. Saya sampai hafal nama orang-orang yang sakit kanker. Kalau memberitahu, saya pasti bawa nama itu dalam doa. Ada satu jemaat saudara di Rungkut 1 namanya Pak Chandra. Kena kanker paru-paru stadium 4B. Perutnya udah besar sekali. Saya mendoakan, saya sempat mengunjungi rumah sakit 2 kali. Sepertinya udah tidak ada harapan. Dia udah gak mau di kemo lagi karena udah sakit sekali. Terus didoakan, hidup saudara. Sekarang udah nggak pakai kursi roda, nggak pakai tutup-tutup lagi. Saya kanker tinggal 30. Nggak, Tuhan membuat mujizat. Tapi sudah ada saat juga Tuhan membiarkan ada kepulangan, ada kepedihan. Tetapi kita percaya bahwa di atas segala sesuatu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Kuasanya tidak pernah terbatas. Bapak Ibu Saudara, kuasa itulah yang juga dialami oleh Maria Magdalena. Seorang yang mendapatkan privilege di dalam Markus 16 ayat 9. Dikatakan Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Dan mula-mula dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena? Didapat informasi. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan, bayangkan. 1 setan aja menguasai seseorang hidupnya udah buruk sekali. Wanita ini dikuasai 7 setan. Para penafsir Alkitab setuju sudah wanita inilah yang dimaksudkan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Saudara, dialah yang sudah dilepaskan dari ke-7 setan ini. Dia yang tadinya seorang wanita tunasusila. Wanita yang melacurkan diri, merusak banyak hidup rumah tangga orang. Tapi perjumpaan dengan Yesus memerdekakan, melepaskan dia dari segala ikatan dosa,
7 setan keluar sehingga dikatakan dia datang diam-diam saudara. Ketika Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, dia ingin berterima kasih. Dia membawa minyak wangi, minyak narwastu yang biasanya dipakai seorang wanita untuk mempersiapkan perkawinannya. Setelah mengalami perubahan hidup, mungkin dia udah punya calon suami loh, udah siapkan minyak narwastu. Tapi hari itu dia mendengar Yesus akan datang di kotanya. Apa yang dia lakukan? Dia bawa miliknya yang paling berharga. Dia tumpahkan itu di kaki Yesus. Dia lap saudara, dia bersihkan dengan rambutnya. Dia mencium kaki Yesus. Luar biasa sekali. Saudara sekalian, dan apa yang terjadi kalau kita baca terus. Sudah kuasa Allah yang mengubah hidup wanita ini. Membawa wanita ini menjadi kepala rombongan wanita yang mengiring Yesus, melayani Yesus dengan hartanya. Saya baca dari Lukas 8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan. Ada perempuan. Hari ini kita merayakan Hari Kartini juga. Saya percaya Tuhan akan bangkitkan perempuan-perempuan Kartini-Kartini yang rohani. Amin saudara. Di dalam Alkitab dicatat ini. Perempuan-perempuan yang dulunya punya masa lalu yang kelam sangat berdosa. Telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Baru disebut nama lainnya Yohana istri Kusa. Bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amin. Apa yang sudah saudara lakukan dengan kekayaan saudara? Hanya bersenang-senang untuk diri sendiri? Saudara, kita lihat bagaimana Maria Magdalena yang hidupnya sudah diubahkan. Berdampak, membawa wanita-wanita, bahkan Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Pastilah orang yang punya status sosial yang tinggi nih. Bisa mempengaruhi mereka. Melayani Yesus dengan harta mereka. Bapak Ibu saudara, hari ini saya berbicara satu tema unlimited power. Kuasanya yang tidak terbatas. Saya mengkhotbahkan ini saudara 7 mujizat di dalam Injil Yohanes dalam 3 bagian. Saya udah mengkhotbahkan ini dari tanggal 7 April. Saudara kalau mau dengar secara lengkap bisa lewat website www.hfc.id atau saudara bisa pesan CD khotbahnya. Yang pertama saudara, kuasanya tidak dibatasi oleh logika, oleh rasio. Peristiwa ini tercatat dalam Yohanes pasal 2 ketika Yesus hadir dalam pernikahan di Kana. Pada hari ketiga dikatakan saudara air anggur habis. Orang Yahudi zaman dulu kalau nikah itu 6-10 hari. Waduh, bayangin, saudara 1 hari aja pesta udah menghabiskan waktu berbulan-bulan lama banget ya. Orang Yahudi pestanya 6-10 hari. Boleh datang hari pertama, kedua, boleh ketiga, mau datang tiap hari boleh tuh saudara. Nah Yesus bersama murid-murid, saudara dan ibunya Maria datang ke pesta pernikahan. Hari ketiga anggur habis. Wow, ini musibah. Tapi kita membaca bagaimana Yesus mengubah air yang tawar menjadi anggur. Luar biasa. Sampai hari ini kita belum pernah mendengar ada satu teknologi bisa mengubah air biasa jadi anggur. Sepandai-pandainya mau pergi ke Jerman, ya mungkin mereka ahli bikin elektronik. Coba bilang, saya mau pesen alat ya, mahal kayak apa juga, saya mau. Wah ya. Apa alatnya? Saya masukin air, keluarnya wine. Waduh ya. Saudara-saudara sekalian, orang Jerman bilang apa? Kaput kamu. Apa? Rusak maksudnya otaknya. Kaput itu orang Jerman. Kalau sudah perginya ke China, orang China bilang apa? Sencingping nih ya, kata ya. Masa masukin air keluarnya anggur. Tapi Yesus bisa tuh. Amin. Tidak dibatasi logika, rasio. Pernikahan-pernikahan yang sudah tawar,
Saudara mungkin secara rasio nggak mungkin Bu bisa diperbaiki. Hadirkan Kristus dalam rumah tangga. Ikuti perintahnya. Air yang tawar bisa diubahkan menjadi anggur yang sangat manis. Saudara, yang kedua, kuasa Allah tidak dibatasi oleh tempat. Peristiwa ini dicatat dalam Injil Yohanes pasal 4. Ketika ada seorang pegawai istana Romawi yang punya high rank ya, posisinya tinggi. Dia mau rendah hati datang kepada Yesus dari Kapernaum ke Kana. Saya juga catat, sudah cari. Itu sudah dari Kapernaum ke Kana, jalan kaki itu 5 jam sampai 6 jam. Ya, orang kalau butuh biar jauh juga datang kan, lihat sudah. Dan kita membaca bagaimana saudara pegawai istana ini minta supaya Yesus datang. Waduh, padahal Yesus baru aja dari, kalau sudah baca Yohanes 2, dia di Kana, terus pergi ke Kapernaum, sekarang balik lagi ke Kana. Sekarang orang ini bilang, Yesus ayo datang dong ke Kapernaum. Aku udah gak ke sana lagi, baru aja dari sana. Yesus berkata apa? Pulanglah, anakmu sudah sembuh. Saudara kalau digitu kan gimana? Kalau saudara punya teman, suami, istri, orang tua atau siapa sakit, Bu doakan, pergilah, sudah sembuh. Kira-kira gimana? Gak niat ini ya, males ini. Betul gak sudah? Ya, tapi luar biasa loh. Pegawai istana itu pulang, jalan lagi. Di tengah jalan sudah ketemu pegawainya, berkata, Tuhan, anakmu sembuh. Oh ya, jam berapa? Jam 1. Dia ingat, jam 1 itulah Yesus berkata, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Kuasa Allah tidak dibatasi tempat, saudara. Amin. So bisa berdoa, jangan sudah punya teman di Jerman kah, di mana. Waduh, sayangnya kamu gak ada di sini. Kuasanya tidak dibatasi tempat. Saudara bisa mendoakan mereka. Apalagi sekarang gak pakai bayar, pakai WhatsApp call, murah. Bukan murah, gratis. Saudara bisa bagi firman Tuhan lewat YouTube, lewat apa saja lensa firman. Waduh, saudara bisa bagikan ini. Tidak dibatasi oleh tempat. Kuasa Allah yang ketiga tidak dibatasi oleh waktu. Peristiwa ini dicatat dalam Yohanes pasal 5. Ketika Yesus ketemu dengan seorang yang sudah sakit lumpuh, gak bisa jalan 38 tahun. Sansepanien, lama gak saudara? Wow, lama banget ini. Tapi kuasanya tidak dibatasi oleh waktu. Jangan pernah berkata, Bu udah terlalu lama, suamiku udah gak mungkin bertobat. Tidak ada yang mustahil. Seperti saya melayani saudara kemarin, papa mertuanya Ibu Yinfu yang Korea ini. Lama udah diomongi terus, gak pernah mau. Tapi saudara satu kali akhirnya mau. Amin. Saudara, dan kita membaca bagaimana orang yang sudah 38 tahun ini boleh sembuh dari lumpuhnya, bangkit dan dia boleh berjalan. Yang keempat, kuasa Allah tidak dibatasi hukum ekonomi. Hukum ekonomi berkata apa? Kalau modalnya cukup baru bisa bisnis. Kalau nggak cukup, nggak bisa lah. Nah, saya sering ketemu saudara anak-anak muda, kenapa kamu masih nganggur, nggak kerja? Susah Bu, sekarang kerja ini nggak punya modal, gitu ngomongnya. Loh, kerja nggak mesti harus pakai modal. Saya minggu lalu memberikan saudara kesaksian testimoninya Jack Ma. Coba munculin fotonya. Sudah tahu Jack Ma ini namanya bukan asli Jack Ma loh. Namanya itu Malun, ya sesuai lah mukanya culun. Nah ini yang di sebelahnya ini namanya David. Papanya David ini Ken adalah bekas duta besar pensiunan dari Australia. Diutus oleh pemerintahnya datang ke China untuk jadi pejabat di sana, kerjasama. Nah saudara, waktu itu China sedang mulai membuka pintu orang luar negeri. Jadi orang China juga suruh belajar bahasa Inggris. Malun ini orang miskin. Dia harus naik sepeda jauh sekali dari desa untuk pergi ke Danau Hangzhou. Itu untuk jadi local guide. Nah ketemu ini sama Ken ini.
orang Australia. Masih kecil itu, masih ya kayak tadi tuh. Ya, sir, local guide, me, gitu kan ya, kira-kira kan dia belum lancar. Ya, oh ya, how much I pay? No, free. Wah, kira-kira begitu ya. Wah, gratis, dengar gratis semua mau, lumayan. Diajak puter-puter. Rupanya dia jadi local guide ini untuk praktis, untuk praktek bahasa Inggris latihan. Nah ini tertarik sekali sama Malun ini. Sampai mereka punya satu hubungan yang baik. Satu kali saudara Ken ditarik pulang ke Australia. Masih surat menyurat, ini nggak mau rugi nih saudara ya, Malun ini. Tulis surat supaya apa, dia belajar grammar. Kalau salah, ini Ken ini sampai udah dianggap sebagai ayah angkatnya. Luar biasa. Saudara, sampai Jack Ma bisa ke Australia. 7 kali apply visa ditolak, datang lagi. Nah ini, saudara mau tahu bagaimana saudara bisa mengalami keberhasilan walaupun dibatasi hukum ekonomi Mei Chen? Apa syaratnya? Mukanya gede saudara. Ya, nggak tahu malu, biar aja. Hari ini datang ditolak, besok kamu lagi sampai 7 kali. Sampai kapan kamu datang terus? Sampai aku diterima. Sampai orangnya, ya udah kamu 30 hari. No, aku nggak mau nunggu 30 hari. Aku mau nunggu 30 menit. Wah, sampai akhirnya visanya keluar. Dia saudara jalan-jalan di Australia sama Ken ini. Wah, matanya terbuka. Kok negara lain maju banget ya. Dia punya mimpi yang besar sekali supaya China bisa maju. Saudara pulang, dia kuliah sambil kerja. Ya, 1 tahun kemudian Ken datang. Wah, dia jamu loh. Orang Mei Chen kayak dia tahu balas budi. Nah ini juga rahasia kedua. Saudara mau berhasil dalam hidup ini, jangan medit. Ditolong orang, cuma cie-cie, thank you, terima kasih. Apa yang saudara bisa berikan? Saudara Jack Ma sewain itu asrama sekolahnya supaya Ken bisa nginep di situ. Dengan uang yang terbatas. Dia kuliah aja sambil kerja, dia nggak bisa sewain hotel, sewain asrama. Asrama sekolah kan bersih juga. Waduh, Ken ini sangat terharu sekali. Jadi waktu pulang dia lihat benar-benar Jack Ma ini Mei Chen. Dan dia ambil keputusan, saya akan kirim kamu setiap bulan 2.000 yuan. Waduh, dia kaget sekali, nggak menyangka. Dia bisa selesaikan sekolahnya. Saudara, ketika kemudian di masa yang udah tahun 2000 sekian, kita tahu hidup Jack Ma sangat berubah kan. Sudah mau tahu bagaimana dia membalas budi? Dia panggil itu David. Ada nggak ya fotonya yang? Nah, udah gede gini nih tadi David yang kecil. Dia kasih berapa saudara? 75 juta dolar US. Bukan untuk David, kirim ke Australia, kasih ke universitas-universitas, sekolahkan orang-orang yang tidak mampu. Wow, bagaimana Jack Ma berhasil? Saudara, apa yang ada padanya? Muka gede, nggak tahu malu ya. Dia tahu balas budi. Dia terus berusaha, terus berusaha. Dia itu gagal tuh sering banget. Dia berkata, ini kegagalan yang paling sepele, menghinakan sekali diri saya. Yaitu waktu Kentucky Fried Chicken buka saudara pertama kali di Hangzhou. 24 orang Hangzhou saudara daftar untuk jadi pelayan. 24. Berapa yang diterima? 23. Berapa yang ditolak? 1. Siapa? Jack Ma. Saudara tahu betapa gagalnya saya? Jadi pelayan aja lu, apply pelayan. Saya ditolak satu-satunya. Yang lain 23 tuh lu diterima semua. Mukaku gak menjual katanya. Wah, tapi di balik mukanya yang kayak gitu, wah, punya spirit pantang menyerah. Amin. Apa yang ada pada saudara? Yesus melakukan mujizat saudara. Dari apa yang ada pada mereka. 5 roti dan 2 ikan. Amin. Tidak dibatasi hukum ekonomi. Bisa dilipat gandakan. Memberi makan 5.000 orang. Laki-laki belum terhitung istri dan anak-anak. Kuasa Allah saudara tidak dibatasi hukum alam. Kisah ini dicatat dalam Yohanes pasal yang ke-6. Bagaimana Yesus melakukan mujizat yang supranatural.
yaitu dia berjalan di atas air. Amin. Saudara pernah lihat YouTube orang jalan di atas air? Ya. Wah hebat ya kayak Yesus, tunggu. Dia bisa jalan di atas air itu saja. Coba suruh pindah di air kolam renangnya saudara. Nggak bisa. Coba suruh pindah di lautnya Kenjeran. Nggak bisa. Itu udah trik. Dia bisa jalan di atas air, bawahnya udah kasih lapisan cuma kita nggak lihat. Yesus berjalan di atas air sungguhan saudara. Kuasanya tidak dibatasi oleh hukum alam. Membuktikan dia yang menguasai alam semesta ini. Yang keenam, inilah khotbah saya ya. Bagaimana Yesus tidak dibatasi oleh ilmu kedokteran. Amin. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9, ada seorang yang dibawa kepada Yesus buta dari lahir. Saudara kalau melihat ada orang cacat, nggak ada tangan, nggak ada kaki, ya, saudara rasa apa? Kasihan. Lalu seringkali bukan cuma kasihan, dosa siapa ini ya? Nah, ini juga pertanyaan yang diajukan oleh murid-murid Yesus ketika melihat orang yang buta dari lahir. Yohanes pasal 9 ayat 2, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya. Jadi saudara kalau lihat ada orang menderita, orang bangkrut, orang sakit, cacat, ya usia muda mati, kita nggak boleh lu menghakimi. Ada apa ya? Salah apa ya? Kutuk lu. Wah ya, dihukum Tuhan lu, nggak boleh. Amin saudara. Kalau kita gampang menghakimi, itu yang membuat kenapa ada banyak orang kalau sakit berat, dia nggak mau kasih tahu. Jangan kasih tahu ya, kenapa? Aduh, kalau orang tahu saya sakit kanker, dirasani nanti. Ya, itu sebabnya kita sebagai orang Kristen harus bijak. Amin saudara. Pada waktu dibawa kepada Yesus orang yang buta ini, murid-muridnya juga tanya, dosa siapa ini? Yesus berkata enggak dosa siapa-siapa. Tapi perbuatan Allah akan dinyatakan melalui orang itu. Kemuliaan melalui penderitaan. Amin saudara. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus, satu metode penyembuhan yang saya lihat saya tidak pernah dengar ini dilakukan oleh hamba Tuhan manapun. Hamba Tuhan manapun sering melakukan kalau doain orang biasanya pakai apa saudara? Pakai minyak. Mahal nggak minyak? Kalau minyaknya zaitun asli lumayan mahal. Kenapa saudara nggak mau cari yang murah? Isi aja botol itu dengan ludah. Hah? Ludah? Loh Alkitabiah loh. Yesus menyembuhkan orang sakit buta itu bukan dengan minyak. Yesus tidak mengolesi orang ini dengan minyak. Sorry saudara, saya tidak anti minyak loh ya. Tapi kalau saudara mau lihat di dalam perjanjian baru, hanya di Yakobus 5 dikatakan ada orang sakit, tua-tua mengolesi dengan minyak. Udah ini cuma sekali. Satu kali lagi di Injil, murid-muridnya mendoakan, mengurapi dengan minyak. Udah. Saya bahkan tidak pernah membaca Yesus menyembuhkan orang sakit mengurapi dengan minyak. Nggak ada. Coba kalau ada mungkin Alkitabnya beda sama saya. Yesus menyembuhkan orang buta dengan apa? Dengan ludah. Kenapa nggak ditiru? Ayo. Wah. Kalau hamba Tuhan meniru metode ini viral. Ya, zaman sekarang kalau saudara mau jadi blogger viral, lakukanlah yang ekstrim. Out of the box. Doain orang pakai ludah. Waduh, jangan-jangan ya. Ini cuma. Saya ingin berkata apa? Jangan saudara melakukan sesuatu yang diikuti itu metodenya. Amin. Ya. Yesus menyembuhkan pakai ludah yang dicampur dengan tanah. Kenapa tidak ada yang meniru? Karena rasanya kurang etika ya. Enaknya minyak. Apalagi kalau minyaknya dijual sama gereja bisa dicuanin. Kan lumayan mendatangkan keuntungan. Waduh. Ya.
Saudara, Tuhan mau kita melakukan sesuatu, bukan fokus kepada metode sarananya, tapi kita fokus kepada sumber kesembuhannya. Yesus. Amin. Yesus. Jangan cari hamba Tuhannya. Saudara, dia hanya hamba. Kathryn Kuhlman, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, setiap ibadah kebangunan kesembuhan ilahi, semua orang disembuhkan. Tapi saudara mau tahu bagaimana Kathryn Kuhlman meninggal dunia? Di meja operasi. Dia enggak disembuhkan secara ilahi. Dia sakit usus buntu, mungkin udah telat sudah di meja operasi, dia meninggal. Kok bisa ya? Itu menandakan bahwa hamba Tuhan sehebat apapun, dia hanya hamba. Yang hebat hanya siapa? Tuhan. Amin. Fokuslah kepada sumber kesembuhan. Yang ketujuh, yang terakhir. Kuasa Allah tidak dibatasi oleh kematian. Wow, ini luar biasa sudah. Ini cocok sekali dengan apa yang kita sedang peringati hari ini, Paskah. Kuasanya tidak dibatasi oleh kematian. Yohanes pasal yang ke-11, kita membaca saudara di ayat yang ke-4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Aneh sekali. Yesus diminta saudara oleh Marta, Yesus datang, saudaraku sakit. Gak apa-apa, udah kamu pulang aja. Malah sudah diulur-ulur sampai mati. Dan Yesus berkata penyakit itu tidak akan membatangkan maut, tapi akan membawa kemuliaan Allah. Akan menyatakan kemuliaan Allah. Sudah jangan salah dengan ayat ini. Bu, buktinya bu, anak saya sakit, suami saya sakit, istri saya sakit, mati. Loh, iya, tidak semua saudara bahwa semua orang yang sakit itu pasti harus sembuh. Mujizat itu tidak harus ujungnya harus sembuh. Saya mendoakan kurang lebih 2 minggu lalu. Mama dari Asia Ladies Rich Palace lagi jalan-jalan ke Korea, kena heart attack. Serangan jantung. Ya, biasanya orang kena serangan jantung langsung mati ya. Ini enggak mati saudara. Ya, mungkin wah langsung dibawa ke rumah sakit Korea. Langsung koma, udah enggak sadar. Saudara-saudara sekalian udah pakai alat semuanya. Saya dengar saudara, waduh saya langsung telepon. Ya, langsung telepon dia di Korea. Tahu saya telepon, bu doain mama ya, doain mama supaya dia benar-benar diampuni dosa-dosanya, dia boleh disiapkan Tuhan. Kita nggak bisa apa-apa bu di Korea gimana bu, kalau sampai seminggu, sebulan, setahun, lah maksudnya kalau nggak mati-mati gitu maksudnya. Tapi kan nggak diomongin kan. Ya udah saya doakan, saya doain. Tuhan tolong Tuhan kau tahu tante ini Tuhan. Orang kalau sudah koma saya beritahu ya, dia nggak bisa bicara sama saudara. Tapi alam bawah sadarnya itu masih hidup. Jadi saudara kalau mengunjungi orang koma, jangan ngomong sembarangan. Itu orang tahu loh, ya. Kecuali dia lagi tidur, ya. Tapi kalau dia lagi bangun, walaupun merem, bangun nih, dia tahu loh saudara ngomong apa. Jadi kalau yang datenginya anak-anak itu ribut warisan, waduh dia tambah sedih, tambah gak mau mati saudara nanti ya. Jadi saya doain tante, ini Agnes ini, pendetanya saya sebut ini. Saya doain ya tante ya, supaya Tuhan Yesus ampuni semua, didengerin nih dosa-dosanya saya doakan. Ada ganjelan, Tuhan biar dia lepaskan pengampunan. Tuhan biar dia buka hatinya, terima Yesus, kasih damai sejahtera Tuhan. Biar kalau Tuhan mau sembuhkan dia, sembuh mujizat, udah sanggup normal. Tapi kalau Tuhan mau panggil pulang, saya lagi doa penyerahan nih. Ya, Tuhan kalau mau panggil pulang, jangan diperpanjang penderitaannya. Kasihan, kasihan yang hidup, kasihan yang hidup bayari terus kan. Nah, kasihan juga yang menderita, betul gak sudah? Sudah emangnya kalau sakit berkepanjangan tuh enak kah? Gak enak loh. Saya punya teman saudara, ya
cicinya itu koma sudah 7 tahun. Ya duitnya banyak. Tapi kalau nggak ada duit gimana sudah? Susternya 4 tiap hari. Bayar berapa itu? Alat semuanya. Waduh. Ya. Jadi saudara, mujizat itu tidak selalu harus hasilnya sembuh. Bisa meninggal dengan tenang. Itu juga satu pertolongan Tuhan. Amin. Bagiku hidup adalah Kristus. Kalau memang sudah harus saatnya mati, mati adalah keuntungan. Amin, sudah. Ya, jadi saya doakan tante ini, tante, kalau memang Tuhan masih kasih usia sama tante, sanggup sembuh, normal. Tapi kalau enggak, Agnes serahkan tante kepada Yesus ya. Supaya enggak lagi menderita, serahkan. Sebab anak-anaknya udah bilang, Bu, udah rela Bu, rela. Yaitu rela, takutnya di Korea kelamaan kan. Rela, ya udah. Saya doa siang, sorenya saya dikabari, tante ini sudah meninggal dunia. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kuasa Allah tidak dibatasi oleh segala macam, saudara, logika manusia, tempat, waktu, hukum ekonomi, ilmu kedokteran, termasuk kalau dia mau membangkitkan, dia bisa membuktikan dia Allah. Amin. Dalam Yohanes pasal 11 ini kita membaca kisah Lazarus dibangkitkan. Sudah 4 hari, sudah bau busuk. Tapi memang Yesus mau lakukan itu. Tapi apakah di semua tempat ada orang mati Yesus bangkitkan? Tidak. Amin, saudara. Itu adalah contoh supaya kita yakin bahwa kuasanya tidak dibatasi sekalipun oleh kematian. Menarik sekali apa yang dilakukan oleh Yesus. Mari kita membaca Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku, apa saudara? Mengucap syukur kepadamu. Saudara, mengucap syukur itu menuntun kita kepada mujizat loh. Amin. Saudara juga bisa baca itu di dalam Yohanes pasal yang keberapa tuh, waktu memberi makan 5.000 orang. Yesus juga mengucap syukur. Di Yohanes pasal 6. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Amin. Bukan hanya pada waktu kita melihat keadaan baik kita bersyukur. Keadaan gak baik. Mungkin saudara sedang mengalami kesesakan ekonomi. Sudah mungkin sedang mengalami satu himpitan dalam kehidupan rumah tangga saudara. Saudara mungkin sedang mengalami tekanan, apa saja. Belajarlah mengucap syukur. Amin. Jangan bersungut-sungut. No complain. Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan kecewa sama orang. Mengucap syukur. Dan ketika Tuhan mengucap syukur, dikatakan saudara kemudian dia perintahkan Lazarus keluar dari kuburnya. Lazarus keluar. Sambil badannya masih dililit oleh kain kapan. Ya, saudara-saudara sekalian, lalu Yesus perintahkan murid-muridnya di dalam Injil Yohanes 11 ayat 44. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah dia pergi. Saudara, kita membutuhkan sesama dalam hidup ini. Untuk melepaskan kita. Enggak ada orang yang rohani yang kuat terus. Enggak ada. Orang serohani apapun ada saat dia sedih. Kemarin ibadah penghiburan saya tahu sedih. Suaminya saudara ditinggal dengan 3 anak masih kecil-kecil semuanya. Aduh sedih. Ya, saya enggak pernah sesedih itu saudara. Melayani ibadah penghiburan. Kalau yang saya layani ibadah penghiburan itu orang sudah tua, ya udahlah. Ya. Saudara-saudara sekalian, atau memang udah mengalami satu musibah yang aduh kalau sembuh pun nanti cacat dan bagaimana, ya udahlah.
Tapi ini seorang perempuan yang saya waktu berpisah sama saya, Bu, saya mau ke Korea doain ya. Iya, segar sudah. Loh, kok pulang datangnya mayat? Gimana ini? Suaminya yang juga usianya baru 40. Niencing, masih muda banget. Ada kesedihan. Saya mengajak mereka berdoa. Menangis saudara. Saya minta suaminya maju ke depan 3 anaknya. Saya pegang sudah dada. Menahan kesedihan. Bapak Ibu, kita membutuhkan orang lain. Untuk saling menguatkan. Amin. Itu sebabnya tahun ini Gereja Happy Family Center akan fokus melaksanakan dan mengembangkan family cell. Komunitas yang kecil. Saya nggak bisa melayani saudara langsung dari sini satu-satu, nggak bisa. Saudara perlu ada dalam kelompok komunitas yang kecil. Rungkut 2 sudah akan buka saudara family cell. Nanti akan diumumkan. Ikut. Saudara, namanya sel yang hidup itu harus membelah. Nggak boleh, saya enak sama grup ini. Nggak boleh, itu namanya selnya mati saudara. Sel yang hidup terus multiplikasi. Amin. 20 orang paling banyak. Saudara siapkan rumah, nggak usah besar. Kadang rumah besar repot juga. Bu, rumahku granit loh Bu. Nanti kalau ketetesan gimana? Waduh, tambah repot. Ya, siapa aja lah rumah sederhana. Apa aja saudara syukur punya rumah bagus boleh dipakai, haleluya. Rumah jangan jadi idol, jangan jadi berhala. Amin saudara. Rumah hadirkan Tuhan jadi berkat. Bu, saya mau buka pintu rumahnya. Untuk boleh sudah ada dalam family cell komunitas-komunitas ini. Apa sih saudara lakukan di situ? Saudara nggak dengar khotbah panjang lebar lagi kayak di sini enggak. Renungannya cuma 10 menit. Lalu apa? Sharing, menguatkan, mendoakan, fellowship. Oh, jadi kenal. Sudah dengan demikian apa? Saudara punya komunitas yang ketika saudara susah ada orang yang mendoakan. Ketika saudara sakit nggak usah nelongso sendiri. Aku sakit kok nggak ada yang nengok. Lah nggak ada yang tahu, nggak ada yang kasih tahu. Tapi kalau sudah ada dalam komunitas kecil, loh kok nggak datang itu Pak Johnson? Pak, kemana Pak kemarin kok nggak datang? Oh aku sakit ini kena DB. Waduh, rombongannya komunitas selnya datang mendoakan. Inilah sudah Yesus berkata apa? Dia bisa menyembuhkan, membangkitkan orang mati, dia bisa. Tapi kenapa Yesus suruh orang-orang lepaskanlah dia. Layanilah dia. Ini membuktikan bahwa kita perlu orang-orang di sekeliling kita. Tidak ada orang yang selalu kuat. Buat apa Bu? Aku enggak perlu orang lain. Waduh cek sombongnya. Awas nanti kalau mati ya. Nguburo dewe. Oh, kita butuh orang lain. Kita butuh bahu orang lain waktu kita susah. Kita butuh tangan orang lain untuk menguatkan kita waktu kita lemah. Amin sudah. Bergabunglah. Ikutlah. Saya doa sudah tahun ini kita target mulai dari awal. 50 sel akan terbentuk di Gereja Happy Family Center. Kuasa Allah tidak dibatasi. Sudah sekalian, kita mau bekerja, berbuah sampai Yesus datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.